Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Saya baca bagi kita keseluruhan Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Dan menjadi topik bagi kita, tema bagi kita, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur ini memberi kita sebuah kepastian tentang pertolongan Tuhan yang bisa membuat kita bisa tetap tenang walaupun menghadapi masalah yang besar dalam kehidupan kita. Apa yang sedang dialami oleh pemazmur? Kalau kita baca tadi, kita dengarkan tadi dalam ayat yang ketiga, dia itu mengalami situasi yang sangat sukar. Yang digambarkannya seperti kematian yang sudah melilitinya. Maut sudah dekat dengan pemazmur itu. Dalam ayat 6b dikatakan dia sudah sangat lemah. Bila dihubungkan dengan ayat 10 sampai 11 setelah perikop ini saudaraku, mungkin dia korban daripada fitnahan orang lain yang tak bertanggung jawab. Dan dia sedang menghadapi kematian itu. Ada pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan pemazmur. Namun di dalam ayat yang ketujuh pemazmur mengatakan, kembalilah tenang hai jiwaku. Kembalilah tenang hai jiwaku. Kok bisa ya? Barusan hidupnya di ujung tanduk tetapi kok berubah menjadi sangat tenang. Apa yang dilakukan oleh pemazmur? Apa resepnya sehingga bisa pulih menjadi tenang walaupun mengalami masa-masa sulit, masa-masa kritis? Inilah yang perlu kita pelajari, yang menjadi perenungan bagi kita. Apa yang dilakukan oleh pemazmur saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Yang dilakukan oleh pemazmur, bahwa pemazmur itu menyadari bahwa dirinya tidak memiliki daya, dirinya tidak memiliki kekuatan dan kemampuan menghadapi hajaran persoalan itu. Ia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia terus berusaha bertahan. Dalam keadaan sulit sekalipun pemazmur hanya bisa melakukan tindakan sederhana tetapi sangat menentukan dan sangat menolong. Dia hanya berseru kepada Tuhan. Dia menyeru kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. Lalu mengapa dia hanya berseru kepada Tuhan saudaraku? Karena dia sangat mengenal Tuhan. Sehingga dia hanya menyerahkan masalah dan persoalannya. Dia menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur tahu pasti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Sebagaimana dia katakan dalam ayat yang kelima bagian A tadi. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dan bukan hanya pengasih, tetapi Tuhan sendiri adalah kasih. Maka dia bersandar hanya kepada Tuhan itu. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan adalah karena dan untuk kasih-Nya. Dan pemazmur tahu akan hal itu. Dia memahami itu. Maka ingat saudaraku, Tuhan tidak pernah bisa tidak mengasihi kita. Tuhan bagaikan seorang ayah yang selalu menyayangi anak-anaknya. Dalam ayat 7 tadi dikatakan, pemazmur mengatakan bahwa dia bisa tenang karena dia tahu pasti, sekali lagi, dia tahu pasti Allah itu baik dan selalu berbuat baik kepadanya.
Sebagaimana topik kita pada minggu hari ini, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Allah itu tahu berbuat baik kepada kita dan Dia selalu berbuat baik kepada kita. Saudaraku, pengenalan ini tentu akan meneguhkan iman kita untuk berseru, menyerukan nama Tuhan, berseru dan berserahnya kepada Tuhan, ke tangan Tuhan. Di sini kita melihat pemazmur tahu pasti bahwa Tuhan itu sangat adil. Tuhan itu adil yang mengajarkan orang baik dengan pengasihannya, tetapi menjatuhkan hukuman kepada orang yang jahat. Pemazmur merasa dialah korban daripada kezaliman orang jahat. Dia yakin bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tidur. Tuhan itu selalu akan memberikan keadilan. Tuhan itu tidak akan pernah diam. Karena itu dia yakin bahwa Tuhan pasti berkenan membelanya, berkenan menolongnya, dan berkenan berbuat baik kepadanya, dan membalaskan kejahatan lawan-lawannya. Pengenalan itu membuat pemazmur merasa tenang dan dia bisa tenang. Dan juga pemazmur tahu pasti bahwa Tuhan adalah penyelamat sebagaimana dia saksikan. Pemazmur lewat pengalaman kehidupannya yang mungkin sudah mendengarkan dari cerita orang-orang yang merasakan perbuatan Tuhan, atau dari orang tua cerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kepada nenek moyang mereka, nenek moyang orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, dan juga dari pengalaman pribadinya pastinya dia sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, dan dia sudah merasakan dan meyakini bahwa Tuhan pasti akan datang menyelamatkan mereka yang berseru kepada Tuhan. Kepastian itu membuat pemazmur bisa tetap menghadapi tantangan segala gempuran masalah dalam hidupnya, sehingga dia berkata tadi, aku bisa tenang karena dia menyerukan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, boleh dikatakan bahwa hidup manusia sekarang, hidup kita sekarang memang penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Semakin tua usia dunia ini, semakin rumit masalah yang kita hadapi. Banyak persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi setiap hari. Anak-anak, suami, istri, ekonomi, bisnis, hubungan kita dengan orang lain, studi, pacar, atau pekerjaan yang sering membuat kita gelisah dan susah mungkin tidur. Kejahatan yang semakin brutal membuat kita tidak tenang, atau mungkin masalah ekonomi, biaya hidup yang melambung, atau mungkin ketergangguan kesehatan kita sementara kita tidak punya apa-apa dan mungkin kita terbatas dalam berbagai hal. Sepertinya masalah sering dan bahkan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup tenang? Ketenangan sangat kita butuhkan, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan dalam firman Tuhan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Pengkhotbah 4 ayat 6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Lalu bagaimana caranya supaya tenang? Seorang yang bernama Niemöller yang tetap bisa tenang walau dalam pergumulan lama di penjara oleh Nazi, dia pernah berkata, jika engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan mampu bertahan melebihi apa yang kau bisa bayangkan, katanya. Sekali lagi, jika engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan mampu bertahan melebihi apa yang kau bisa bayangkan. Yesaya juga dalam Yesaya 30 ayat 15b dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perbuatan pemazmur ini menjadi teladan bagi kita. Teladan bagi hidup kita sebagai orang percaya menghadapi aneka ragam gempuran masalah, persoalan yang kita hadapi. Masalah atau mungkin penderitaan yang sedang menimpa kita. Kita akan bisa tetap tenang bila kita mengenal siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga kita mau hanya menyerahkan diri hanya kepada Dia. Dalam Mazmur 62 ayat 2
dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tetapi Ayub juga berkata, mengingatkan jangan mencari ketenangan pada harta atau apapun di dunia ini, karena justru membuat kita semakin gelisah. Dalam Ayub 3 ayat 26 dikatakan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanku yang timbul. Dalam pasal 20 ayat 20 kitab Ayub, sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Jangan mencari ketenangan kepada harta atau apapun di dunia ini, tetapi sekali lagi seperti pemazmur, berseru hanya kepada Tuhan. Sekarang saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pilihan ada di tangan kita. Stres, ditekan masalah, atau tetap tenang karena berada di dalam tangan Tuhan. Stres, ditekan masalah, atau meletakkan persoalan kita hanya kepada Tuhan. Tetapi kita akan tetap tenang karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu ikut serta dengan kita. Tenang karena ada Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan dapat membangun kembali kehidupan kita. Kita bisa tenang karena bersama Tuhan kita bisa melewati perkara-perkara besar, perkara apapun, bahkan perkara-perkara yang mustahil. Kita bisa melewati karena ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah menyerahkan hidupnya, Tuhan segera menyelamatkan pemazmur. Sehingga dalam ayat 8 dia berkata bahwa nyawanya sudah terluput dari maut. Matanya tidak lagi mencucurkan air mata, dan kakinya tidak lagi sempat tersandung. Pokoknya dia bebas dan sekarang bisa menikmati kehidupan yang tenang. Menikmati kehidupan di dalam tenang. Itulah yang perlu kita camkan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah terlambat membantu kita. Tuhan tahu kapan, waktu, dan cara terbaik untuk menyelamatkan kita. Memang kita sering tidak sabar ketika Tuhan seperti menunda perbuatannya. Kita sering tidak sabar. Sering kita dalam kegelisahan kita. Sering tidak sabar. Tapi disitulah kita membutuhkan iman. Disitulah iman dibutuhkan. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 1 itu, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan juga kita membutuhkan pengharapan yang kokoh bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan berbuat baik kepada kita. Itu membuat kita tetap tenang. Tenang walau besar atau sebesar apapun masalah yang menggempurmu, karena Tuhan ada di dekatmu. Allah telah datang untuk bersama kita di dalam Yesus Kristus. Maka persoalan apapun yang kita hadapi sebenarnya bersama Yesus itu bisa kita lewati. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang selalu menyertai kita dan menuntun mengeluarkan kita dari persoalan itu. Di dalam Tuhan Yesus yang bukan hanya merasakan apa yang kita rasakan, tetapi dia bisa mengeluarkan dari persoalan kita itu. Dia sudah menanggung semua penderitaan di kayu salib untuk menyelamatkan kita, supaya kita mendapat ketenangan dan supaya hidup orang percaya itu mendapat kenyamanan dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka benarlah seperti apa yang dikatakan topik atau tema kita pada minggu hari ini, bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kalau kita hitung bagaimana Tuhan selalu setiap hari menyertai kita, membimbing kita, walaupun ada persoalan dalam kehidupan kita setiap hari, tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Penyertaannya luar biasa, yang selalu menghantarkan kita bisa melewati masalah, bisa melompati persoalan-persoalan luar kita. Dan hari ini kita bisa kembali menghirup udara segar dan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita, dan Tuhan sekiranya selalu berbuat baik kepada kita. Maka percayalah kepada Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, maka hidupmu, jiwamu akan selalu mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.